Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabar Anda? Semoga kita semua masih dalam keadaan yang baik sampai hari ini. Pada ibadah minggu yang lalu kita diajak untuk merenungkan siapakah yang dikatakan sebagai saudara-saudara Tuhan Yesus. Nah, permenungan itu tentu saja kemudian mengajak kita untuk bertanya kepada diri kita. Apakah kita, Anda dan saya sudah menjadi saudara Yesus yang betul-betul baik? Jangan-jangan selama ini kita hanya merasa menjadi saudara Yesus, tapi sejatinya kita tidak sedang benar-benar menjadi saudara Yesus. Sadarkah kita Bapak Ibu bahwa sebagai manusia kita itu penuh dengan segala keterbatasan. Sangat mungkin kita terhilang. Sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan, tentu kita bisa salah mengerti maksud dan kehendak Tuhan, sehingga kita bisa melenceng ke kanan atau ke kiri. Sebagai manusia yang rentan terhadap dosa, sangat mungkin juga kita kembali jatuh ke dalam dosa. Lantas apakah dengan keberadaan kita yang seperti itu, kita masih pantas disebut saudara Yesus? Nah, Bapak Ibu, masih ingatkah Anda tentang perumpamaan yang pernah Tuhan kita sampaikan di Lukas pasal 15 ayat 1-7? Perumpamaan ini adalah tentang domba yang hilang. Perumpamaan ini disampaikan Yesus karena waktu itu orang-orang Farisi bersungut-sungut dengan tindakan Yesus. Mereka protes karena Yesus itu selalu menerima orang berdosa, bahkan suka duduk makan bersama dengan mereka. Itulah mengapa Yesus menyampaikan perumpamaan itu, Bapak Ibu. Bagi Yesus, manusia itu seperti domba. Seperti domba yang sangat mudah kehilangan arah, dan begitulah manusia. Sangat mudah hilang arah karena keberadaan diri manusia yang terbatas. Ketika seekor domba sedang kehilangan arah, maka domba akan makin jauh menghilang. Itulah mengapa sang gembala pasti akan meninggalkan tempatnya, kemudian mencari domba yang hilang itu. Karena hanya itulah cara satu-satunya supaya domba yang tersesat itu bisa kembali lagi ke rumah bersama dengan gembala itu. Seekor domba yang hilang, tersesat, tidak akan mampu kembali pulang dengan kemampuannya sendiri. Domba itu butuh pertolongan. Domba yang tersesat itu membutuhkan pertolongan dari gembala yang baik. Dan demikianlah Tuhan kita Yesus Kristus. Ia adalah sosok gembala yang baik yang ada di perumpamaan itu. Ketika ada manusia yang ia cintai itu kehilangan arah karena dosa, maka ia tidak segan-segan menemuinya, bukan untuk menghakimi, tapi untuk memeluknya erat-erat di dalam dekapan tangan kasihnya dan memberikan pengampunan. Nah, maka sekarang kita kembali ke pertanyaan di awal tadi. Apakah kita, manusia yang berdosa dan penuh keterbatasan ini, masih pantas disebut sebagai saudara-saudara Yesus? Tentu saja, jawabannya adalah pantas. Sejauh apapun kita berlari, sejauh apapun kita terhilang, Yesus Sang Gembala itu senantiasa mencari kita. Karena ia memang mengasihi kita sebagai saudaranya. Tapi pertanyaannya, apakah kita betul-betul menyambutnya ketika ia mencari kita? Apakah kita sudah betul-betul mendengar suara Tuhan yang berteriak mencari kita itu? Yesus tidak pernah lelah menunggu bahkan mencari kita ketika kita terhilang. Kita tetap adalah saudara-saudaranya. Kita tetap adalah anak-anak yang dikasihinya dengan sepenuh hatinya. Sekarang pilihannya ada pada kita, Bapak Ibu. Apakah kita mau pulang ke dalam dekapan tangannya
menerima rengkuhan kasih-Nya atau tidak? Jika jawabannya adalah iya, maka maukah kita menyambut kasih Tuhan itu? Kiranya Tuhan memampukan kita. Amin.